Nanti cut sendiri aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke penjelasan, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Cleopatra Mariam Jamila. Nama saya Malasirian Maulana. Nama saya Yumina Yasari. Nama saya Aziza Rama Asri. Baik, di sini kami akan membahas tentang sistem layanan informasi kesehatan berbasis website. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan kami bahas, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, pembahasan, dan penutup. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya Yudi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada bagian pendahuluan, kita tahu bersama bahwa teknologi sudah sangat canggih dan mengubah berbagai kegiatan dan aspek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya untuk masak makanan sudah ada aplikasinya, untuk pesan ojek juga sudah ada aplikasinya, sehingga kita harapkan untuk teknologi informasi dalam bidang kesehatan itu bisa ditingkatkan untuk membantu efektivitas masyarakat. Kemudian di sini ada ke belakang dan sedikit ilustrasi mengenai perkembangan teknologi saat ini, yang mana teknologi sangat dibutuhkan di berbagai bidang kehidupan, terutama dalam pelayanan kesehatan. Nah, di sampingnya ada gambar yang merupakan sebuah keadaan yang sering terjadi di rumah sakit, di beberapa rumah sakit. Dan kejadian ini merupakan penghambat, faktor utama penghambat masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang efektif. Di sini ada batas masalah. Batas masalahnya kita fokuskan pada manfaat dari layanan informasi kesehatan pada salah satu aplikasi website yang kita jadikan sebagai referensi. Kemudian ada manfaat. Yang pertama, sebagai penulis bagi pembaca itu dapat memberikan pendapat mengenai solusi untuk menghindari faktor-faktor yang menghambat dalam pelayanan informasi kesehatan berbasis aplikasi untuk masyarakat. Yang kedua, masyarakat memberikan masukan dan saran kepada website itu untuk ditingkatkan lagi layanan informasi kesehatan itu sendiri. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada Mbak. Baik, berikutnya untuk kajian pustaka akan dijelaskan oleh rekan saya Aziza. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian pustaka yang digunakan untuk artikel kelompok kami. Kami menggunakan 3 kajian pustaka sebagai referensi. Yang pertama, menurut Newton dan International Development Research Center, menjelaskan bahwa ada beberapa faktor penghambat implementasi sistem informasi kesehatan telehealth, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang aplikasi telehealth itu sendiri. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang akan mengelola aplikasi telehealth. Yang ketiga, kurangnya standarisasi. Yang keempat, tidak adanya regulasi atau peraturan yang berlaku. Yang kelima, pengeluaran biaya yang cukup tinggi. Yang keenam, pembangunan yang tidak merata di seluruh daerah. Yang ketujuh, kurangnya penggantian untuk layanan telehealth. Dan yang terakhir, kurangnya evaluasi program dari aplikasi tersebut. Lalu kajian pustaka yang kedua, menurut Pinesa, Sausa, Raja, Mehrotra, Bandar dan Muskam, dijelaskan bahwa sebelum adanya pandemi COVID-19, hanya sedikit yang menggunakan telemedicine untuk pasien gangguan penggunaan opioid. Setelah adanya COVID-19, hampir semua pasien gangguan pengguna opioid dilakukan perawatan dengan telemedicine. Sesuai kajian pustaka ini dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung atau faktor yang mempengaruhi implementasi telemedicine itu sendiri yaitu faktor pandemi COVID-19 yang menyebabkan hadirnya teknologi telemedicine pada pasien dan penyelenggara layanan kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan mereka harus menjaga jarak sosial. Lalu untuk kajian pustaka yang terakhir yaitu menurut Sundari menjelaskan bahwa service merupakan layanan melalui internet yang biasanya mengacu pada bahan teknologi dalam memfasilitasi pelayanan yang membuat mereka lebih dari layanan elektronik lainnya. Sesuai kajian pustaka ini dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan konsep e-service pada sistem layanan informasi kesehatan, website merupakan salah satu bentuk solusi untuk mempercepat proses pelayanan informasi kesehatan kepada pasien dan mempercepat proses pencatatan data atau rekapitulasi data medis pada pasien sehingga data tersebut bisa tertata lebih rapi dan mudah untuk dikelola. Mungkin sekian untuk kajian pustaka pada artikel kami, saya kembalikan ke moderator. Berikutnya untuk analisa
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini ada analisis 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada bidang kesehatan yang semakin maju. Yang kedua, permasalahan yang terjadi terhadap layanan informasi kesehatan pada masyarakat. Yang ketiga, solusi peningkatan layanan informasi kesehatan pada masyarakat. Dan yang keempat itu adalah efisiensi penggunaan website pada layanan informasi kesehatan. Untuk poin yang pertama, bidang kesehatan yang semakin maju. Yang sudah kita ketahui bahwasanya bidang kesehatan itu sudah mengalami kemajuan yang sangat besar dengan mengimplementasikannya internet ke dalam sistem mereka ataupun sejenisnya, sehingga bidang kesehatan itu sudah cenderung lebih maju dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, permasalahan yang terjadi terhadap layanan informasi kesehatan pada masyarakat. Dengan hadirnya layanan informasi kesehatan secara online, tidak menutup kemungkinan tidak ada kendala yang terjadi pada layanan informasi kesehatan tersebut. Terdapat beberapa kendala. Yang pertama, kurangnya komunikasi efektif. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai informasi layanan kesehatan. Yang ketiga, masyarakat kurang dalam literasi informasi kesehatan. Yang keempat, kurangnya sarana dan prasarana terkait. Dan yang terakhir atau yang kelima itu ketidaksetaraan dalam akses informasi. Untuk poin yang pertama, kurangnya komunikasi efektif. Kurangnya komunikasi efektif itu terjadi antara tenaga medis dan pasien, di mana tenaga medis itu kurang dapat menyampaikan informasi layanan kesehatan dengan baik dan benar, sehingga masyarakat itu kurang bisa menerima informasi tersebut. Untuk poin yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai informasi kesehatan. Masyarakat umum cenderung kurang memiliki informasi kesehatan secara lebih karena terdapat banyak faktor yang menjadikannya masyarakat itu tidak memiliki informasi layanan kesehatan. Yang ketiga, masyarakat kurang dalam literasi kesehatan. Rendahnya tingkat literasi dalam masyarakat umum itu juga menjadikan faktor utama ataupun faktor penghambat dalam masyarakat itu dapat menerima informasi layanan kesehatan. Yang keempat, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Sarana dan prasarana yang mendukung untuk pemberian layanan informasi kesehatan itu juga merupakan salah satu faktor penghambat layanan informasi kesehatan itu sulit diterima oleh masyarakat ataupun pasien. Dan yang terakhir, ketidaksetaraan dalam akses informasi. Perbedaan geografis dan sosial, ekonomi ataupun yang lainnya itu juga menjadikan faktor utama masyarakat itu susah ataupun sulit untuk mendapatkan informasi layanan kesehatan. Kemudian yang ketiga, solusi peningkatan layanan informasi kesehatan pada masyarakat. Dengan adanya masalah-masalah ataupun penghambat dalam informasi layanan kesehatan, bukan berarti pemerintah tidak menyiapkan solusinya. Ada beberapa solusi yang telah disiapkan oleh pemerintah, diantaranya program penyuluhan di masyarakat, penguatan literasi kesehatan, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana terkait. Yang keempat, dukungan dari pihak-pihak terkait. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Dan yang keenam atau yang terakhir itu pemanfaatan teknologi informasi. Untuk poin yang pertama, program penyuluhan di masyarakat. Penyuluhan langsung di masyarakat dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat ataupun pasien terkait itu dapat menerima layanan informasi kesehatan secara langsung dari pemerintah ataupun tenaga medis terkait. Kemudian yang kedua, penguatan literasi kesehatan. Program ini dinilai dapat meningkatkan tingkat literasi dari masyarakat agar mereka dapat menerima informasi layanan kesehatan. Dan yang ketiga itu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana terkait. Meningkatkan sarana dan prasarana ini sudah dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat ataupun pasien terkait itu dapat menerima informasi layanan kesehatan secara tepat. Dan yang keempat, dukungan dari pihak-pihak terkait. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah desa setempat bekerja sama dengan instansi ataupun rumah sakit terkait agar masyarakat itu dapat menerima informasi layanan kesehatan. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Melalui pendidikan, tenaga-tenaga medis yang sudah ada kita berikan pendidikan kepada mereka mengenai bidang kesehatan yang lebih agar tenaga medis itu dapat memberikan informasi layanan kesehatan kepada masyarakat secara tepat dan benar. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi ini sudah diterapkan oleh pemerintah dengan sistem layanan informasi kesehatan berbasis website seperti judul yang telah kami pakai pada kesempatan kali ini. Kemudian yang poin yang terakhir itu adalah efisiensi penggunaan website pada informasi kesehatan. Itu tadi beberapa poin mengenai analisis dari sistem layanan informasi kesehatan berbasis website. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah beberapa penjelasan dari rekan-rekan saya. Sebagai kesimpulan, perkembangan teknologi khususnya bagi pengguna internet telah membawa perubahan yang sangat signifikan bagi dunia kesehatan. Layanan kesehatan online memberikan akses lebih mudah untuk masyarakat
melakukan konsultasi kesehatan. Layanan informasi kesehatan ini sangat penting untuk mendorong inovasi dan kolaborasi dalam penyediaan layanan informasi kesehatan. Penggunaan teknologi informasi dianggap sebagai solusi, namun dipastikan bahwa upaya tersebut benar-benar efektif, mudah diakses dan dapat diikuti oleh masyarakat. Sebagai saran, meningkatkan layanan informasi kesehatan secara online perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi bagi tenaga medis agar dapat memberikan penjelasan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Berikutnya, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem layanan informasi kesehatan berbasis website. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.